Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Diana Haris. Saya dari Prodi Manajemen kelas MF Reguler 2. Di sini saya akan membacakan sebuah materi yang saya rangkum untuk pengerjaan UTS 2023. Yang pertama ada hak mahasiswa. Hak mahasiswa sebagai mahasiswa sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat, dan setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Berikut adalah hak dan kewajiban siswa menurut pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999. Mahasiswa mempunyai hak, yaitu menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas prodi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dan memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhasil dimasuki, dan bila mana daya damping perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan, memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat, menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan khusus tentang keanggotaan perpustakaan, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk, ini adalah kewajiban mahasiswa ya. Yang pertama, mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika, menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan bertingkah laku, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu, memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Poin-poin di atas adalah hak dan kewajiban yang paling tidak harus diketahui oleh mahasiswa. Paling tidak, penjelasan tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana mahasiswa harus dapat melakukan perannya dengan baik. Dan ada contoh lain dari hak dan kewajiban mahasiswa, yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik.
Selanjutnya, memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan, serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Dan terakhir, menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan dan melalui prosedur yang ada. Selanjutnya ada kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut. Yang kedua, menjaga kewibawaan dan nama baik institut secara menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang dipelajari dan dihayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Beberapa nilai penting dalam kehidupan yang harus dimiliki yaitu jujur, menghargai pekerjaan, ketepatan waktu, keteraturan dan disiplin, sopan santun, bijak dalam bersikap, inisiatif, efisien dalam tugas. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban individu. Hak adalah bentuk penghargaan kepada individu terhadap setiap usaha yang dikerjakan. Kewajiban merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu dengan mengarahkan semua kemampuan yang ada. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang individu hanya bisa memperoleh hak etika sudah mengerjakan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, melekat bersamaan kelahiran manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. 3. Peduli dan menghargai orang lain. Peduli merupakan suatu sikap untuk turut serta dalam bertindak dan proaktif dalam melibatkan diri dengan lingkungan atau kondisi yang ada di sekitar. Menghargai merupakan suatu kemampuan untuk menempatkan diri dalam suatu situasi dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. 4. Toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah sikap atau kemampuan untuk menerima pendapat ataupun perilaku orang lain yang berbeda terhadap diri pribadi. 4. Merupakan sebuah kapasitas diri untuk mampu merasakan suatu situasi yang sedang dialami oleh orang lain dan turut serta bertindak dalam situasi tersebut. Sikap positif adalah bentuk sikap yang pemahaman diri untuk melihat sisi baik dan berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa isu perilaku tidak etis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: yang pertama, ketidakteraturan dan tidak tepat waktu. 2. Kasar dan kurang kepedulian. 3. Membuang sumber daya. 4. Tidak taat aturan. 5. Kurang menghargai dan menghormati. 6. Tidak setia. 7. KKN atau yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Bersikap merusak. 9. Jujur. Dan yang kelima atau yang terakhir ini ada perilaku tidak etis dalam sikap kerja.
Hasil riset yang dilakukan oleh Institute of Leadership and Management di Inggris yang bertanya kepada 1.600 orang manajer tentang apa saja perilaku tidak etis yang sering ditemui di tempat kerja, yaitu contohnya yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. Yang kedua, berbohong menyembunyikan kesalahan. Ketiga, menjelek-jelekan rekan kerja. Keempat, melempar pekerjaan kepada orang lain ketika tidak bisa dikerjakan. Kelima, lalai dalam pekerjaan. 6. Berbohong untuk menyembunyikan kesalahan teman. 7. Mengambil pujian terhadap hasil kerja orang lain. 8. Pura-pura sakit. 9. Berbohong terhadap pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. Ini parah sekali ya. Kalau di lingkungan kantor, usahakan kita untuk tidak bersikap seperti ini. Dan yang terakhir ini sering mengambil tugas yang mudah. Oke, selanjutnya ada etika pergaulan. Etika pergaulan. Masalah pergaulan remaja dewasa ini sering menjadi topik pembicaraan dan menjadi sumber keseriusan atau keprihatinan para orang tua, pendidik, dan semua pihak yang punya kepedulian terhadap nasib masa depan generasi muda. Selanjutnya, etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Yang selanjutnya, etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dimulai dari masyarakat. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau yang disebut pergrup. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang atau drug addiction, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas atau free love, dan bahkan free sex, samen, leven, atau kumpul kebo. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti yang pertama ini ada kebutuhan atas pengakuan sosial atau need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterkaitan atau persaudaraan dan cinta kasih atau belongingness and love needs. Ketiga, kebutuhan akan rasa nyaman, perlindungan atau safety need. 4. Kebutuhan akan kebebasan atau independence. 5. Kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain atau self and esteem needs. Dan ini ada pergaulan persahabatan.
pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kebersamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. B. Ada pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja ini mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusia yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik atau pergaulan dengan sesama teman, antara lain: yang pertama, belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak perlu apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan menghargai kita. Oke guys. Dan yang B adalah belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, jangan kita menghormati orang lain karena kita kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Itu kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. C. Mempunyai sikap yang mau mengerti. Sikap yang mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji, sebab orang yang punya sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang D, ada mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan, sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. E. Mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus, artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu,
maka sebagai teman yang baik tentunya akan memberikan motivasi atau dorongan sehingga teman kita jadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. F. Tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa langsung retak. Jadi hati-hati kalau bercanda. Boleh bercanda asal tidak kelewat batas ya. Yang G, hal yang dapat menjaga persahabatan, menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain, tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. Secukupnya saja. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Trik membangun etika dalam bergaul: bersikap sopan, tidak menyepelekan teman, bersikap menolong, bersikap ramah. Ada beberapa hal yang sering disepelekan dalam bergaul, yaitu tak tahu cara minta maaf, suka meremehkan, bercanda yang berlebihan. Dampak etika pergaulan. Dampak yang positif meliputi lebih kenal kepribadian orang lain, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi, meningkatkan percaya diri, memiliki banyak teman. Sedangkan dampak negatif yaitu menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak memiliki banyak relasi. 2. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan sosiodrama. 3. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan media PPT dan video. 4. Evaluasi bentuk dan contoh. Evaluasi dalam bimbingan klasikal ini ada dua bentuk, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan pada saat kegiatan layanan berlangsung dengan menggunakan instrumen observasi terhadap proses layanan bimbingan klasikal yang bertujuan untuk mengetahui terlaksana layanan bimbingan dan konseling dan mengetahui ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling yang ditetapkan, dan hasilnya berupa keputusan apakah suatu program dilanjutkan revisi sebelum dilanjutkan. 5. Dalam kampus besar bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perilaku bergaul, maka bisa dikatakan definisi etika pergaulan adalah tepat waktu atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Ini ada etika berbusana atau pakaian memiliki arti khusus dan berkaitan dengan agama maupun tradisi di dalam setiap kebudayaan masyarakat. Pakaian menjadi alat komunikasi secara tidak langsung tanpa membutuhkan upaya untuk melakukan pendekatan secara personal. Dan selanjutnya ada etika berkomunikasi dengan dosen. Sebagai makhluk sosial, kita tentu bahwa etika adalah termasuk hal mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam komunikasi dengan orang lain. Beberapa contoh pesan mahasiswa yang kurang beretika terhadap dosen. Yang pertama, tidak adanya identitas. Yang kedua, memerintah dosen. Yang ketiga, pesan dengan bahasa alay. Yang keempat,
keempat, tidak tahu waktu. Yang kelima, sok penting. Dan ini ada etika berkomunikasi secara lisan. Secara umum selalu gunakan bahasa normal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu 1. Menggunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu selalu perkenalkan diri dan status. Yang ketiga, misal jelaskan keperluan. Yang keempat, sampaikan terima kasih. Yang kelima, perhatian waktu. Selanjutnya ada etika komunikasi dengan sesama mahasiswa. Misalnya terhadap sesama teman atau karyawan yang bekerja di lingkungan kampus, mahasiswa terkadang berbicara menggunakan bahasa gaul yang kurang baik atau kurang sopan dalam penyampaiannya. Ketika sedang melakukan komunikasi yang tidak memperhatikan etika komunikasi dengan baik, hal ini membuat seorang salah penafsiran dan atau memahami isi dan informasi yang disampaikan. Enam, ada etika dalam berorganisasi, melaksanakan tugas dan wewenang. Etika dalam berorganisasi ini ada 9, yaitu yang pertama, melakukan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang lain terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 7. Ada etika di lingkungan kampus. Etika dalam lingkungan kampus merupakan intelektual yang sangat berperan penting terhadap bangsa dan negara ke depannya. Maka dari situ sudah sepatutnya seorang mahasiswa memiliki etika yang baik serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Adapun peran mahasiswa dalam lingkungan kampus, yakni yang pertama, menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif dalam kampus, menjunjung tinggi nilai ilmiah, hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus, mengembangkan gairah membaca, menulis, dan menggunakan komputer dengan bersikap perilaku positif, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus, memiliki target-target pribadi sambil mengintrospeksi diri, kooperatif, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kelompok di kampus. Dan terakhir, menjaga keutuhan peralatan media belajar, kebersihan, dan keindahan kampus. Di era globalisasi ini, di mana telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu perkembangan iptek, urbanisasi, dan tuntunan hidup, di mana perubahan tersebut mengarah ke kualitas, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang semakin hedonitis atau hedoniawan, budaya glamor, sehingga seorang yang beretika mampu berperan dalam pembangunan masyarakat, menjadi filter dari pengaruh buruk di era globalisasi, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitasnya, dan berusaha memperbaiki dan menjaga moral agar kelestarian moral tetap terjaga. Setiap aktivitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang erat. Etika sangat berperan penting
diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dan melakukan aktivitas sebagai mahasiswa. Misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menurut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan bertanggung jawab. Karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan etika yang perlu dibangun mahasiswa dewasa ini, sedang marak tema tentang karakter building dan dunia pendidikan, yakni suatu pembentukan karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut etika baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, melakukan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memberi contoh yang baik dalam berperilaku. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang terakhir, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Sekian penjelasan beberapa materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.